Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan bahasan seputar muamalah, khususnya muamalah masa kini ataupun kontemporer. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah membahas seputar jual beli kredit. Dan sebelum kita melanjutkan ke tema pembahasan yang lainnya, sedikit di situ memberikan ulasan jelas dan sedikit ada tambahan yang untuk tersampaikan pada pertemuan kemarin seputar pembahasan tentang jual beli kredit tersebut. Jadi secara umum, sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin, bahwa jual beli secara kredit itu hukum asalnya adalah mubah, dibolehkan. Namun kemudian di sini ada beberapa hal bahwa harus tetap diperhatikan bahwa persyaratan sahnya jual beli itu semua harus terpenuhi. Persyaratan jual beli semuanya harus terpenuhi. Dan kemudian hal yang lainnya disarankan bahwa jual beli kredit tersebut hanya melibatkan dua belah pihak saja, yaitu antara si penjual dan si pembeli, atau pemilik barang dengan si pembeli. Adapun ketika melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan, maka dari gambaran-gambaran yang sudah kita sebutkan kemarin, ada 5 gambaran. Yang 4 gambarannya itu semuanya, 4 gambaran pertama semuanya tidak diperbolehkan. Adapun gambaran yang kelima yang kita sudah sebutkan kemarin, yaitu ketika misalnya lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan tersebut, dia membeli terlebih dahulu barang dari si pemilik ataupun dari si penjual awal dengan secara tunai, dan kemudian dia membawanya dan memindahkannya kepada wilayah kekuasaannya, baru setelah itu kemudian melakukan akad jual beli dengan calon pembeli yang asli ataupun calon pembeli yang berikutnya. Karena kita sudah sampaikan bahwa syarat diperbolehkannya tasarruf atau melakukan tindakan menjual kembali itu kalau barang tersebut sudah diterima dan sudah berada dalam wilayah kekuasaan seseorang, yang baru dia boleh untuk memperjual belikannya kembali. Nah, jadi itu, dan itu pun istilahnya memang masih ada khilaf di antara para ulama, walaupun sudah kita sampaikan bahwa mayoritas para ulama membolehkan. Cuman kemudian catatannya, ketika nanti di tengah perjalanan ada kemacetan dalam pembayaran angsuran dari si pembeli dengan cara kredit tersebut, maka tidak boleh memberlakukan denda akibat keterlambatan tersebut. Karena denda akibat keterlambatan itu adalah riba. Masuknya ke dalam riba nasiah. Nah, lalu bagaimana solusinya supaya tidak terjerat dalam riba? Ya, pertama mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila di situ orang yang
berhutang kan, karena kan kredit itu kan hutang ya. Orang yang membeli ini dengan cara kredit itu kan dia berhutang. Ikana du usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang berhutang tadi itu sedang dalam kesulitan ya dalam melakukan pembayaran dan benar misalnya, maka di situ berilah dia tenggat, beri masa ya untuk bisa melanjutkan pembayarannya. Atau ya di situ orang yang membeli barang secara kredit yang kemudian dia merasa sudah nggak sanggup, kayaknya ya ini kayaknya udah nggak sanggup lagi nih ke depan buat bayar, maka dia bisa melakukan over kredit kepada orang yang mampu ya melakukan pembayaran angsurannya. Atau di situ ya dari awal akadnya itu adalah apa yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Singkatannya di situ ijarah muntahiyah bitamlik itu IMBT katanya gitu, apa singkatannya. Jadi maksudnya itu akadnya dari awal tuh sewa, di mana sewa itu akan berakhir dengan kepemilikan. Jadi istilahnya angsuran yang sudah setiap angsuran yang diberikan itu dianggap uang sewa. Ya, dianggap uang sewa sampai ketika uang sewa itu memenuhi ya total akumulasinya dari harga barang yang sudah disepakati, maka berarti ya sudah dari awal disepakati untuk apa? Bahwa itu akan menjadi milik si orang yang membeli. Jadi akadnya itu ada namanya ya ijarah muntahiyah bitamlik. Ya. Itu istilahnya beberapa solusinya. Ya, beberapa solusinya. Dan kita dapati bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan, ya ini orang-orang yang membeli secara kredit, ya apakah itu motor ataukah mobil yang kemudian macet ya dalam melakukan pembayaran, ya tiba-tiba ya biasa ada kericuhan-kericuhan karena pihak di situ lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut mengirim debit kolektor lah atau yang semisalnya, sehingga kadang terjadi keributan di jalan karena ya banyak yang memang di situ tidak mau mengikuti ya aturan syariat, sehingga terjadilah keributan-keributan seperti itu. Jadi kalau misalnya di situ mengikuti aturan syariat, insya Allah ya aman ya, karena syariat memang di situ tidak berusaha untuk menutup celah-celah yang namanya konflik dan permusuhan di dalam setiap di situ aturan yang berkaitan dengan akad-akad jual belinya. Nah, itu ya sebagai tambahan sekaligus ulasan kembali dari apa yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian pada kesempatan kali ini ya tema pembahasan yang akan dibawakan adalah tentang hukum jual beli online. Ya, karena memang ini sekarang sudah tentunya dengan kemajuan teknologi ya begitu kan, adanya internet ya, maka di situ itu menjadi salah satu bentuk fasilitas ya yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan transaksi ya, yang ditransaksi yang di situ yang disebut dengan online. Jadi kalau yang biasanya kalau kita mau belanja sesuatu ke pasar itu kan offline ya, jadi kita langsung ya istilahnya melihat barangnya langsung ya, kemudian kita tawar menawar misalnya ya, kalau misalkan memang barang tersebut tidak ada bandrolnya ya, kalau yang ada bandrolnya di swalayan atau mini market ya itu kita biasanya lihat gitu, wah harganya segitu sudah dipatok, kalau kita ngambil berarti kita setuju ya, jadi kalau nggak setuju ya udah pergi kan begitu. Nah jadi itu yang offline. Kalau yang online maka di situ ya kita akan mendapati beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari sisi barang yang diperjualbelikan. Jadi objek yang diperjualbelikan ini kita boleh bagikan menjadi dua kelompok. Ada ya kelompok pertama yaitu kelompok yang disebut dengan barang-barang komoditas ribawi. Ya, barang-barang komoditas ribawi seperti emas, perak, ya, dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ada beberapa di sana. Ya, di antaranya yang beliau sebutkan ada 5 ya, jadi emas, perak,
gandum yang halus, ada gandum yang kasar, kemudian kurma dan garam. Jadi ada 6 di situ yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hanya saja kemudian para ulama ya, ketika di situ di dalam hadis menyebutkan gandum, gandum itu adalah bagian dari makanan pokok. Maka itu kemudian dikiaskan kepada makanan-makanan pokok di setiap negeri. Jadi kalau di kita ya di sini makanan pokoknya adalah beras misalnya. Maka di situ bisa dimasukkan, dikiaskan kepada gandum. Ya, sehingga dia akan menjadi salah satu di antara komoditas ribawi dalam hal ini. Nah, terkait dengan di situ, komoditas ribawi ini dari ke-6 macam tadi itu dibagi dalam 2 kelompok. Ada ya ditinjau dari sisi apa namanya ilahnya, ya kesamaan apa ilahnya ataupun sebab. Ya, kenapa disebut dengan komoditas ribawi? Maka untuk kelompok pertama, ya, itu yang ilahnya atau sebab dia dijadikan sebagai komoditas ribawi karena alasannya adalah dia merupakan alat tukar atau dalam bahasa Arabnya adalah as-samaniyah. As-samaniyah. Karena dia itu sebagai alat tukar, bisa dijadikan sebagai alat tukar. Sementara di situ, ya, kelompok yang keduanya yaitu adalah yang sebabnya adalah karena dia merupakan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Makanan yang ditakar atau ditimbang. Nah, untuk yang kelompok pertama tadi, yang sebab atau ilah dia disebut sebagai komoditas ribawi itu adalah karena bisa dijadikan sebagai alat tukar, yaitu emas dan perak. Karena dulu, ya kita tahu, ya ada dinar, ada dirham yang dijadikan sebagai alat, ya alat tukar di masa itu. Nah, sehingga kemudian para ulama pun memasukkan untuk mata uang ya masa kini. Ya, walaupun itu uang kertas, tapi itu ilahnya sama. Dia dijadikan sebagai alat tukar, punya nilai, harga. Yang dengannya di situ ya bisa untuk membeli segala sesuatu kebutuhan. Ya, maka di situ uang ya itu dikiaskan kepada dinar dan dirham sebagai alat tukar sehingga dia masuk dalam kategori komoditas ribawi. Nah, sedangkan untuk kelompok yang kedua yaitu gandum ya, kemudian baik itu gandum yang kan ada 2 macam gandum itu, ya ada yang disebut dengan bur ya, itu gandum yang halus, kemudian ada syair gandum yang kasar. Nah, kemudian ada kurma, ada garam. Nah, itu komoditas ribawi yang sebabnya adalah karena dia merupakan makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Yang ditimbang atau ditakar. Nah, terkait dengan aturan dalam jual beli komoditas ribawi ini, kalau dia itu sama jenisnya, ya, dari ilah yang sama, misalnya emas dengan emas, ya, jadi kalau misalkan satu gram emas ditukar dengan 1 gram emas, atau zaman dulu 1 dinar ditukar dengan 1 dinar. Jadi itu harus ya sama syaratnya, harus sama dari sisi jumlahnya. Jadi kalau 1 dinar harus tukar dengan 1 dinar. Dan kemudian syarat keduanya harus tunai kontan di majelis. Harus tunai ataupun kontan di saat majelis akad. Jadi harus ada langsung serah terima ya antara kedua belah pihak. Ya, jadi kalau misalkan di situ ada yang melakukan dengan satu pihak itu tertunda, ya istilahnya, maka di situ akan menjadi riba. Jadi kalau misalnya 1 dinar ditukar dengan 1 dinar, si A punya 1 dinar, si B punya 1 dinar, ditukar. Tapi si A menyerahkan dinar yang dia milikinya nanti besok misalnya, atau beberapa saat kemudian, tertunda, tidak langsung di majelis akad. Maka itu akan dinyatakan sebagai bentuk riba. Atau misalnya di situ dalam ini yang tergolong riba juga kalau misalkan ada tambahan. Jadi misalnya 1 dinar ditukar dengan 1 dinar plus 1 dirham misalnya. Maka tambahan 1 dirham itu adalah riba. Walaupun dilakukan secara tunai, langsung di tempat, ya, di saat majelis. Itu namanya riba al-fadl.
Jadi kalau ada keterlambatan terkait dengan waktu, itu namanya riba nasi'ah. Kalau di situ terkait dengan ada tambahan volume ataupun istilahnya tambahan jumlah, ya maka itu namanya riba al-fadl. Nah, jadi kalau jenisnya sama, tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh tertunda dari sisi serah terimanya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya dari ilah yang sama tapi jenisnya berbeda, misalkan emas ditukar dengan perak, atau di situ dirham ditukar dengan dinar, ya, atau dinar ditukar dengan dirham, maka di situ hanya dipersyaratkan satu saja, yaitu harus yadan biyadin, yaitu harus di situ tunai kontan di tempat, tidak boleh ada yang tertunda. Jadi satu dinar mau ditukar dengan berapa dirham pun boleh, silahkan. Dari sisi di situ jumlahnya nggak ada masalah. Mau di situ satu dinar ya ditukar dengan 20 dirham atau 200 dirham, mau berapa saja silahkan. Tapi harus langsung diserahkan secara kontan satu sama lain. Tidak boleh di situ ada yang tertunda. Tidak boleh ada yang tertunda. Ya, karena sekali lagi kalau tertunda, ada yang tertunda salah satu pihaknya, maka itu akan menjadi riba nasi'ah. Kemudian apabila di situ atau contoh yang lainnya yang dari jenis makanan ya begitu. Jadi kalau kurma ditukar ya dengan kurma, ya walaupun kita tahu di situ kurma di situ ada macam-macam jenisnya. Sama dengan emas, emas juga waktu dulu dinar ada dinar keluaran terbitan tahun berapa, ya terbitan tahun berapa. Cuman udah diketahui bahwa dinar tersebut satu dinar itu sudah memang dipatok ya, artinya kalau misalnya ya ditimbang itu sama. Ya, kalaupun itu dikonversi ditimbang dalam bentuk gram itu akan jadi jatuhnya sama. Ya. Nah, tetapi di sini untuk makanan ya kita dapati ya hampir sama gitu. Kalau misalkan satu jenis makanannya korma dengan korma, ya maka di situ harus sama timbangan dan takarannya, dan juga tidak boleh ya ada yang tertunda dalam serah terimanya. Kalau misalkan di situ kurma ditukar dengan gandum, ya boleh di situ tidak sama takarannya, ya 1 kilo kurma bisa ditukar dengan 2 kilo gandum misalnya, atau 2 kilo beras, maka di situ boleh asalkan tunai langsung ya serah terimanya di saat itu juga. Adapun kalau misalnya di situ dari dua kelompok yang berbeda dari sisi ilahnya, misalkan ya emas 1 gram ditukar dengan kurma, ya kan? Berapa kilo misalkan ya 10 kilo, maka itu tidak ada syarat. Jadi boleh. Artinya di situ dilakukan dengan tertunda. Jadi misalnya di situ bayar dulu ya uangnya ya ataupun istilahnya yang sebagai alat tukarnya dalam ini dinarnya dibayar dulu ya, kemudian nanti ya kormanya datang belakangan, atau di situ kormanya dulu ya datang ya kemudian baru uangnya belakangan. Ya sudah kita sebutkan kemarin, kalau misalkan di situ uangnya duluan yang datang kemudian kormanya baru datang, itu dinamakan dengan salam ya, karena kita sudah pesan dulu dan kontan ya bayar uangnya ya, kemudian baru kormanya datang berikutnya atau barangnya datang berikutnya. Atau di situ barangnya duluan ya, barangnya duluan yang datang ya, kemudian baru dibayar belakangan. Apakah itu belakangannya itu langsung 1 bulan kemudian langsung sepenuhnya, ataukah dengan cara kredit? Ya, itu masuk ke dalam wilayah yang kemarin kita sebutkan baik di zaman al-ajil, yaitu jual beli dengan pembayaran yang tertunda. Nah, jadi istilahnya tidak ada syarat kesamaan dari sisi volume. Ya, kalau itu berbeda dari sisi jenis ilahnya berbeda, maka itu tidak ada persyaratan harus sama volumenya dan tidak ada syarat harus tunai di saat majelis akad. Baik. Nah, sekarang permasalahannya, ketika diterapkan pada jual beli online, maka jual beli emas secara online, ya karena kan uang kita kan pakai uang nih belinya,
uang dengan emas itu masih dalam satu ilah yang sama. Ya, walaupun di situ jenisnya berbeda. Uang sendiri kan gitu, uang kertas ya dengan emas itu kan berbeda dari sisi jenisnya, dari sisi ya fisik jenisnya berbeda. Tapi kan di situ ilahnya sama, yaitu samania, yaitu sebagai alat tukar. Maka di situ dipersyaratkan harus dan biarin kontan di tempat di saat majelis. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan jual beli online. Ya, tidak bisa dilakukan dengan jual beli secara online. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya di situ si penjual ya bisa ya dalam hal ini melakukan cara apa ya istilahnya itu mencari seorang wakil ya mencari seorang wakil di kota ya di mana si pembeli itu berada ya jadi dia kirim dulu itu barang kepada si wakil tersebut masa dikirim dulu ke si wakil tadi itu dan kemudian wakil itulah yang nanti akan melakukan transaksi secara kontan dengan si pembeli ya, itu caranya ya untuk solusinya kalau memang tetap mau melakukan jual beli ya emas ya ditukar dengan uang. Ya, jadi di situ caranya adalah seperti itu. Nah, ada pun nanti wakilnya, ya namanya wakil itu bisa jadi ada wakil ya yang dengan sukarela ya jadi wakil dan ada wakil yang beli ujroh. Ada wakil yang di situ dia dapat upah ya. Ya udah. Istilahnya kalau memang ternyata di wakilnya pengen dapat upah ya itu resiko ya seorang yang jualan ya misalnya di situ dia menyuruh seseorang untuk menjadi wakil dia ya dan dia memberi upah ya kepada si wakil tersebut. Jadi dengan cara wakalah seperti itulah ya bisa menjadi solusi. Tapi kalau misalkan di situ langsung secara online ya begitu di mana di situ si apa namanya si pembeli mengirimkan uang transfer ya istilahnya di situ lalu kemudian emasnya datang berikutnya. Jadi itu tidak terjadi yang namanya jual beli secara tunai ataupun kontan yang menjadi syarat ya dari komunitas ribawi walaupun di situ dari berbeda jenis namun ilahnya sama ya sebab atau alasan ribawinya sama yaitu karena dia adalah sama-sama alat tukar. Nah kemudian ini juga berlaku untuk uang ya sebagaimana sudah kita singgung juga kalau sama-sama rupiah maka berarti di situ harus dipersyaratkan dua hal. Pertama harus kontan, ya langsung tunai di saat majelis dan jumlahnya harus sama. Walaupun di situ, ya kan kita tahu jumlah lembarannya bisa jadi beda karena satu lembar uang seratusan, ya 100.000, ya satu lembar uang 100.000 ketika ditukar, ya dengan pecahan 5.000-an, otomatis ya lembaran 5.000-an itu apa namanya banyak ya jumlah lembarannya tapi kan yang diperhatikan di situ adalah nilai daripada alat tukar tersebut bukan dengan banyaknya jumlah ya karena di situ kita dapati belanja uang 100.000-an dengan satu lembar dengan belanja 100.000 dengan menggunakan uang pecahan 5.000 ya tetap sama nilainya 100.000 ya kan begitu jadi intinya di situ kalau rupiah dengan rupiah maka tidak boleh ya ada yang tertunda dari sisi serah terimanya dan juga tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan. Kemudian kalau misalkan di situ dari dua jenis mata uang yang berbeda, ya mata uang yang berbeda, jadi misalnya rupiah ditukar dengan real, maka di situ hanya dipersyaratkan kontan saja, tunai saja. Adapun di situ jumlahnya tidak sama. Jadi kan karena memang nilai mata uang di setiap antara istilahnya Indonesia misalkan rupiah ya dengan real ya yang ada di Saudi misalnya itu kan jelas beda. Nilai tukarnya beda begitu. Ya, sehingga tidak bisa disamakan. Jadi kalau sekarang misalnya satu real itu nilainya 4.000 setara dengan 4.000 ya 4.000 rupiah. Ya kan? Jadi satu real, tapi di situ nilainya 4.000, itu nggak ada masalah. Tapi harus kontan. Nah, termasuk di antara yang boleh dan kontan adalah ketika misalnya seseorang pergi ya ke Saudi, ke umroh gitu ya.
Nah, dia kan istilahnya di situ dia tidak punya sebenarnya tabungan ataupun istilahnya uang di apa namanya uang tabungan dalam bentuk real kan nggak ada. Tapi ketika dia menggunakan kartu ATM ya, debit ya begitu. Misalnya dia kemudian mengambil uang dari mesin ATM yang ada di sana, maka itu terhitung kontan. Terhitung apa? Kontan. Sehingga tidak ada masalah. Hal itu diperbolehkan. Ya, karena ketika seseorang ya istilahnya memasukkan uang ATM kemudian dia menginginkan jumlah tertentu ya tinggal dia ketik ya sehingga dia kemudian dapati langsung saat itu juga dengan harga tentunya nilai tukar saat itu ya harga nilai tukar saat itu. Nah kemudian itu untuk yang jenis jual beli ya online untuk komoditas ya barang-barang ribawi. Nah adapun untuk yang berikutnya adalah yang di luar komoditas ribawi. Ya, selain daripada barang-barang komoditas ribawi, maka kita dapati bahwa ada seorang penjual yang menjual barang-barang dagangannya ya melalui akun-akun pribadinya di media-media sosial. Ya, apakah dia punya situs sendiri ya atau mungkin melalui Instagram sekarang ya ada WhatsApp ya misalnya ya apalagi ada TikTok sekarang gitu kan. Ya dia punya akun sendiri jualan ya di situ. Ya. Maka di situ nanti ya pada saat istilahnya melakukan jual beli secara online tersebut ada beberapa kemungkinan ya di sini. Toko yang menjual secara online tersebut memang dia memiliki barang ataupun stok. Dia punya stok barang di tokonya. Ya, walaupun dia menjual secara online tapi dia punya stok gitu. Dan dia tampilkan di situ. Ya, misalkan di apa namanya di websitenya ataukah di akun media sosialnya dimanapun, Facebook atau di manakah begitu Instagram, dia tampilkan di situ ya barang yang ada pada dia, ya dan kemudian ya dia jual kepada siapapun di situ yang melihat ataupun yang menyaksikan melalui ya akun tersebut. Maka di situ bisa ya istilahnya bisa didetailkan ya tentang misalnya barang tersebut speknya bagaimana, harganya berapa, ya. Udah nanti kalau misalkan ada yang mau beli ya tinggal mungkin melalui chat atau apa, ya kan? Ya itu kemudian nanti disuruh transfer uangnya nanti barang dikirim. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya barang tersebut ada ya stoknya ya pada si pemilik toko online tersebut. Kemudian ada juga toko online yang dia statusnya sebagai agen. Agen dari supplier ya ataupun istilahnya produsen. Ya, di mana dia di situ bisa jadi menyetok barang, bisa jadi tidak menyetok barang. Ada dua kemungkinan kan gitu. Bisa jadi dia menyetok barang ya dari supplier tersebut dan bisa jadi dia tidak menyetok barang. Nah, itu nanti ada ketentuan-ketentuannya masing-masing. Kemudian gambaran yang ketiga adalah toko online tersebut belum memiliki barang yang bisa ditampilkan dan juga dia bukan sebagai agen. Ya, kalau yang tadi itu kan, yang kedua itu kan dia tidak bukan pemilik barang, tetapi dia sebagai agen. Agen itu wakil dari supplier. Ya, dan agen itu bisa menyetok barang, misalnya bisa dikirim oleh supplier tersebut kepada dia sebagai agen. Ya kan? Tapi untuk yang ketiga ini, dia tidak punya barang, ya kan? Dia juga tidak sebagai agen. Nah, ini bagaimana kan gitu? Masing-masing hukumnya. Nah, untuk yang istilahnya toko online yang tadi dia memang memiliki barang, ya, jadi dia istilahnya di situ tidak terikat oleh supplier tertentu. Pokoknya dia apa namanya pulaan, ya, ibaratnya dia pulaan kemana-mana beli barang-barang, ya, misalkan HP dari berbagai jenis dia beli, begitu kan? Kemudian dia baru setelah itu pasarkan melalui online ya di akun media sosial miliknya. Nah ini bisa saja mungkin dia tampilkan ya barang itu secara visual, ya kan? Bisa juga hanya
dengan video ya begitu ya, atau bisa juga dengan live secara langsung, atau hanya dengan gambaran ya, gambarnya saja, misalkan fotonya, dia tampilkan fotonya misalnya, ya kan, fotonya tapi disebutkan detail spesifik barang-barangnya. Lalu kemudian ditawarkan di situ dengan harga yang dia tetapkan kepada calon-calon pembeli. Itu namanya B, kalau yang semacam itu namanya B al-ghaib ya ala as-sifah. Ya, istilahnya di situ disebut al-ghaib ala sifah karena memang barangnya itu hakikatnya tidak ada di majelis ya, karena kan antara si calon pembeli dengan si penjual itu tidak bisa bertemu langsung ya secara offline tatap muka ya kan, jadi barangnya itu di sana jauh kan begitu ya, ada apa, penjualnya itu jauh ya, kemudian di sini pembelinya juga jauh di tempat yang lain ya, sehingga di situ hanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu ya, metode penawarannya dengan ya menampilkan video visual ya ataupun dengan gambar dengan foto ya, dan istilahnya di situ perincian detail spesifikasi daripada barangnya. Nah ini juga tidak ada masalah, boleh ya, tapi memang itu semuanya nanti kembali mengandalkan kejujuran dari si penjual ya. Jangan sampai istilahnya di situ ketika dia sudah menampilkan foto ataupun video gambarnya daripada barang tersebut begini-begini, dia sudah sebutkan speknya misalkan seperti, tapi ketika dia kirim yang lain, nah itu nggak boleh, menipu kan berarti kan. Jadi harus sesuai, baru itu tetap istilahnya dalam jalur yang koridor yang halal. Ya, dan kalau memang sama dia melakukan jujur, maka insya Allah diberkahi ya jual belinya. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwa al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa ya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bi bai'ihima. Jadi kalau misalkan di situ sama-sama jujur, sama-sama terbuka, saling menjelaskan satu sama yang lain, ya kan, antara penjual dan pembeli, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Jadi walaupun itu aktivitas transaksi duniawi, tapi bisa dapat keberkahan dari situ. Kalau tadi itu jujur dan terbuka. Kemudian ketika toko online itu adalah merupakan wakil atau agen daripada pemilik barang, baik itu supplier, distributor, atau produsen, maka di situ berlaku ya, hukum wakil. Ya, di mana salah satu daripada yang namanya wakil itu kan wakalah, ini ada wakalah yang namanya bil ujroh. Dia dapat fee dari melakukan ya penjualan barang milik supplier tadi. Jadi di situ bisa mendapatkan fee dari situ ya, tentunya sudah ada hitam di atas putih antara dia dengan supplier ataupun dengan produsen ya, dia menjadi agen ya, lalu kemudian ditetapkan, nanti terserah ada kesepakatan bagaimana, termasuk di situ kalau misalnya si agen menginginkan harga jual kepada konsumennya berbeda dengan ya harga yang pada produsen atau supplier ya, atau misalnya dia kalau misalkan supplier ataupun istilahnya produsen mengatakan enggak, kami menjual mematok harga konsumen sekian, jadi kamu nanti hanya mendapatkan fee-nya dari kami sekian untuk setiap ya penjualan barang kami, itu juga bisa. Jadi di sini harus diperhatikan ya bahwa untuk yang istilahnya sebagai agen ya dari pemilik barang ya ataupun seperti supplier ataupun yang semisalnya ya, maka di situ dia bisa melakukan hal yang semacam ini. Kemudian untuk pemilik toko online yang belum memiliki barang yang bisa ditampilkan, sementara dia juga bukan sebagai wakil, bukan sebagai agen, maka ini akan bisa jatuh kepada gharar ya, karena pertama juga bahwa di situ karena dia bukan pemilik barang, berarti dia akan terkena larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dan istilahnya di situ ada ketidakjelasan ya dari sisi nantinya akan bisa merugikan si calon pembeli ya, karena ya barangnya ternyata bukan milik daripada orang tersebut atau si ya pelapak ya penjual online tadi.
Nah, bagaimana di situ solusinya untuk orang yang tidak punya barang, ya? Sementara dia juga di situ tadi bukan belum menjadi wakil ataupun agen. Atau diperhatikan di sini bahwa permohonan barang, ya, permohonan barang itu bukan merupakan ijab dari istilahnya sebuah toko online. Kalau belum memiliki barang, dia tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Jadi misalkan di situ, ya, dia menampilkan nih, ya, di toko online-nya foto barang yang dia belum punya barang tersebut dan dia belum menjadi agen dari, ya, supplier manapun atau produsen manapun. Maka di situ ketika ada calon pembeli, dia tidak boleh langsung melakukan akad jual beli di situ. Ya. Tapi di situ caranya, ya, jangan langsung dijawab, jangan langsung direspon. Dia caranya beli dulu barang yang istilahnya diminta oleh si calon pembeli tadi itu, ya. Setelah barang itu sudah dimilikinya dan sudah ada di tangannya, baru kemudian dia melakukan transaksi dengan si calon pembeli tadi. Ya. Jadi harus dimiliki dulu barangnya. Ya. Itu dengan cara di situ kalau barang itu sudah dimilikinya, sudah ada di tangannya, ya kan? Maka di situ dia baru boleh menjualnya kepada calon pembeli. Nah, di situ dia tidak boleh misalnya bilang kepada pemilik barang, ya, artinya di situ pemilik barang atau produsen minta kepada produsen supplier untuk mengirim langsung kepada si konsumen. Ya, karena dia belum menjadi agen, dia bukan agen. Beda dengan agen tadi, ya, kalau sudah menjadi agen, dia boleh agen itu meminta dengan kesepakatan di awal, ya, meminta kepada supplier, nanti kalau ada sang pembeli, ya, melalui saya, maka di situ barang bisa dikirim langsung kepada konsumen. Nah, kalau yang belum menjadi agen itu nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus dimiliki dulu barangnya. Ya, itu permasalahannya, perbedaannya antara yang sudah jadi agen dengan yang belum jadi agen. Dan kemudian bahwa kalau misalkan seorang yang belum menjadi agen ini pengen supaya terhindar dari banyak resiko yang besar gitu kan, kalau misalkan barangnya itu tidak jadi terjual, ya, karena mungkin si calon pembeli nggak jadi beli, membatalkan, maka di situ dia dengan supplier atau dengan produsen bisa membuat istilahnya di situ syarat. Jadi istilahnya membuat syarat. Jadi nanti kalau misalkan dalam waktu sekian hari barang ini belum terjual, saya, ya, minta untuk bisa dikembalikan. Ya, jadi ada istilahnya retur. Ya, barangnya di situ bisa diretur. Nah, itu, ya, beberapa hal yang terkait dengan jual beli online, ya, walaupun memang tidak begitu banyak rinciannya, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami karena memang waktu kita terbatas. Mudah-mudahan besok, ya, kita akan menyinggung hal yang masih berkaitan dengan masalah seputar jual beli online ini, yaitu yang bisa menambahkan, ya, terkait dengan hal ini. Mohon maaf, ya, karena waktunya sudah habis, terpaksa harus kita tutup. Dan atau mungkin besok kalau mau lebih bebas bisa kita gunakan untuk tanya jawab saja, ya, tidak ada masalah, ya, kita gunakan tanya jawab saja supaya mungkin pembahasannya bisa lebih luas. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.